Secara khusus kita akan berdoa untuk keselamatan kekal Bapak Stanislaus Simawan Salim, juga Saudara Antonius Benedikna Trisnawati. Semoga mereka berbahagia bersama dengan para kudus, juga menjadi pendoa bagi keluarga. Juga mohon kesembuhan untuk Bapak Cai Frioni yang sekarang terbaring di Rumah Sakit Sin Karolus. Semoga belas kasih Allah turun atas Bapak Cai Frioni sehingga segera diberi kesembuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan bersamamu Dan bersama rohmu. Mari kita hening sejenak, kita siapkan batin kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian, bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Kristus, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami, Tuhan, kasihanilah kami. Kemuliaan kepada Allah di surga dan damai di bumi kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Engkau, kami meluhurkan Engkau, kami menyembah Engkau.
Marilah kita berdoa. Allah Bapa Maha Kuasa, Engkau telah mengilhami Santa Perawan Maria yang sedang mengandung putramu untuk mengunjungi Elisabet. Semoga kami pun mengikuti bisikan Roh Kudus dan bersama Maria selalu memuliakan Dikau. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Pembacaan dari Nubuat Zefanya. Bersorak-sorailah, hai putri Sion. Bergembiralah, hai Israel. Bersukacita dan beria-rialah dengan segenap hati, hai putri Yerusalem. Tuhan telah menyingkirkan hukuman yang dijatuhkan atasmu. Ia telah menebas binasa musuh-musuhmu. Raja Israel, yakni Tuhan, ada di tengah-tengahmu. Engkau tidak akan takut lagi kepada malapetaka. Pada hari itu akan dikatakan kepada Yerusalem, "Janganlah takut, hai Sion. Janganlah tanganmu menjadi lunglai. Tuhan Allahmu ada di tengah-tengahmu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bersukaria karena engkau. Ia membaharui engkau dalam kasih-Nya, dan Ia bersorak gembira karena engkau, seperti pada hari pertemuan raya." Demikianlah sabda Tuhan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Sungguh Allah itu keselamatanku. Aku percaya dengan tidak gemetar. Sebab Tuhan Allah itu kekuatan dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Maka kamu akan menimba air dengan kegirangan dari mata air keselamatan. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Pada waktu itu kamu akan berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan, panggillah nama-Nya. Beritahukanlah karya-Nya di antara bangsa-bangsa. Masyurkanlah bahwa nama-Nya tinggi luhur. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Bermazmurlah bagi Tuhan, sebab mulia karya-Nya. Baiklah hal ini diketahui di seluruh bumi.
Berserulah dan bersorak-sorailah, hai penduduk Sion. Sebab yang Maha Kudus, Allah Israel, agung di tengah-tengahmu. Tuhan, Dikaulah sumber air hidup. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Allah itu hidup dan kuat, sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di wilayah Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang ada di dalam rahimnya. Dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang ada di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh, berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana." Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang-orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama dengan Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.
Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Semoga sehat semuanya. Saudara-saudari, normalnya, kalau kita bilang normal, status sebagai seorang ibu atau ketika seorang wanita itu dipanggil ibu, itu pasti membahagiakan atau indah, luar biasa, karena hubungannya pasti dengan anak, kehadiran seorang anak. Bagaimana seseorang yang berkeluarga pasti mengharapkan hadirnya seorang anak, itu normalnya. Tetapi juga ada fakta lain yang boleh kita katakan tidak normal, dalam arti tidak selalu ternyata panggilan ibu itu membuat seorang wanita itu secara spontan itu bersyukur dan bersukacita. Ada orang yang tidak siap dipanggil ibu. Alasannya macam-macam. Bisa karena faktor usia, bisa karena sosial ekonomi atau karier. Misalnya, sudah umur 55, tiba-tiba dokter mengatakan, Bu, ibu hamil lagi. Bagaimana? Enggak enak kan? Apakah spontan bisa bersyukur? Ada yang bisa, tetapi mungkin banyak yang tidak. Pertimbangannya usia, kesehatan, takut. Tetapi bisa jadi juga misalnya baru anak SMP, kejadian tiba-tiba hamil duluan. Apakah ada sukacita? Pasti tidak. Bukan hanya anak itu, tetapi bisa jadi keluarganya. Atau karena sosial ekonomi, anak pertama baru umur 4 tahun, anak kedua 2 tahun, anak ketiga 3 tahun, muncul lagi, sundul lagi. 1 tahun, sudah ada lagi. Siap? Berat, saya yakin itu. Maka ada juga yang kemudian mereka takut sekali memiliki anak. Maka dalam kanonik, ketika pasangan yang baru menikah itu datang kepada imam, sungguh-sungguh akan ditanya juga kesiapannya, termasuk tentang kehadiran seorang anak. Terbuka tidak akan kehadiran seorang anak. Saudara-saudari yang terkasih, kalau kita memperhatikan ini, menurut ukuran wanita pada umumnya, baik Bunda Maria maupun Elizabeth itu dalam keadaan yang tidak menguntungkan atau siap. Bunda Maria mengandung tanpa suami. Elizabeth mengandung pada usia yang sudah bukan tua, lanjut usia. Tetapi memang tidak mustahil bagi Allah. Tetapi situasi mereka pasti berat. Mereka bisa dalam keadaan dipersalahkan, dihina, direndahkan, mungkin dianggap aneh pada zamannya. Zaman sekarang pun demikian. Tetapi yang menarik, saya mau bicara merenungkan dua pribadi wanita ini, Bunda Maria dan Elizabeth. Mereka sungguh beriman bisa menerima kehendak Allah dalam rasa syukur dan sukacita yang besar. Ini mungkin yang langka, ini mungkin yang tidak mudah, yang seringkali tidak bisa kita miliki. Dalam keadaan sulit, dalam keadaan yang tidak mudah, ternyata mereka masih menerima kehendak Allah dan bersyukur, bersukacita atasnya. Maka mari kita bisa merenungkan sedikit, sejenak dengan sederhana. Apa yang menyebabkan mereka bisa bersukacita dan bersyukur dalam situasi seperti itu? Saya merenungkan ada beberapa hal. Yang pertama soal keyakinan dan iman. Bunda Maria terutama dan Santa Elizabeth itu sungguh yakin bahwa Allah adalah Allah yang adil dan mampu menolong mereka yang lemah, mereka yang butuh pertolongan, digambarkan mereka yang miskin, tetapi untuk menunjukkan mereka yang tak berdaya. Bunda Maria dan Elizabeth yakin, mereka juga belajar
dari perbuatan-perbuatan Allah. Peristiwa-peristiwa sebelumnya bahwa Allah menyelenggarakan yang baik kepada mereka yang percaya. Bahwa Allah tetap memegang janjinya, tidak pernah ingkar janji. Maka Bunda Maria dan Santa Elizabeth adalah pribadi-pribadi unggul yang perlu kita teladani, yang menunggu penggenapan dari nubuat-nubuat Allah. Maka Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita sungguh merenungkan juga dalam kehidupan kita. Berani enggak kita seperti Bunda Maria menerima semua yang terjadi dalam kehidupan kita dalam iman, bersukacita, tetapi juga berani mewartakan kabar gembira itu yang datang dari Allah, membagikan sukacita itu kepada orang-orang yang kita jumpai. Bunda Maria bersukacita karena yakin dia dipilih Allah. Bukan hanya dipilih, tetapi yakin bahwa Allah akan menyertai kehidupannya. Kita semua juga menjadi umat pilihan Allah. Kita adalah murid-murid Kristus. Kita adalah anak-anak Bunda Maria. Kita adalah putra dan putri Bapa. Maka kita semua dipilih Allah untuk mewartakan kebaikan Tuhan kepada setiap orang yang kita jumpai. Seperti Bunda Maria, hal yang sepele, mengunjungi, memperhatikan, mendoakan, melihat sekeliling kita, tetangga kita, orang-orang yang kita kasih, mungkin yang satu rumah dengan kita, yang jarang kita sapa, kita doakan, mungkin kita anggap enggak ada. Bisa jadi itu suami, istri, anak-anak, orang tua, mertua, yang paling dekat dengan kita tetapi kita abaikan. Bisa jadi demikian. Tetapi mari kita ingat sekali lagi bahwa Allah memilih kita untuk mewartakan kebaikan Tuhan dan menjadi tanda kehadirannya yang nyata. Menemani orang-orang di sekitar kita, mendoakan mereka, memperhatikan mereka, mencintai mereka, dan berkorban untuk mereka. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Kita persembahkan hidup kita bersama kurban Yesus di altar. Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Agung, Engkau telah berkenan menerima kasih Santa Perawan Maria, Bunda tersuci Putra Tunggal-Mu. Terimalah kurban keselamatan kami dalam rupa roti dan anggur ini, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan. Marilah bersyukur
kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami mengakui karya-Mu yang mengagumkan dalam pengangkatan semua orang kudus, teristimewa kepada Santa Perawan Maria. Kami memaklumkan kerahiman-Mu dengan mengumandangkan nada syukur, sebab sungguh Engkau telah melakukan hal-hal yang besar sampai ke segala ujung bumi, dan Engkau telah menyebarluaskan belas kasih-Mu yang melimpah sepanjang masa. Ketika memperhatikan kerendahan hati hamba-Mu melalui Dia, Engkau telah memberikan juru selamat manusia, Putra-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Dengan pengantaran Kristus itu pula bala malaikat yang bersuka cita di hadapan-Mu dalam keabadian menyembah keagungan-Mu. Kami mohon perkenankanlah kami memadukan suara dengan mereka dalam sukacita bersama sambil bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga. Diberkatilah yang datang dalam nama Tuhan. Terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan, maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita, Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan kebangkitan-Mu, Engkau telah membebaskan kami. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Hinggalah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup Agung kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Hinggalah juga akan saudara-saudari kami
yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya saudara-saudari kami, Stanislaus Himawan Salim, Antonius, dan Benedikta Trisnawati. Dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa, yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau, dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi, seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya,
tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku percaya
Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah melakukan perbuatan-perbuatan besar bagi umat-Mu. Semoga dalam sakramen ini kami pun dengan gembira menyambut putra-Mu yang sewaktu masih tersembunyi dalam rahim ibunya, disambut dengan sukacita oleh Santo Yohanes. Berkatilah hidup kami, agar menjadi tanda kehadiran Yesus Kristus putra-Mu, sampai kami Kau persatukan dalam kehidupan abadi. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami, yang hidup bersama Engkau dalam persatuan dengan Roh Kudus kini dan sepanjang masa. Saudara-saudari, kita bersyukur atas kebersamaan kita dalam Ekaristi, terutama selama 1 bulan ini kita berdoa bersama dengan Bunda Maria. Bersyukur tentunya atas segala rahmat, juga berkat doa-doa yang sudah dikabulkan oleh Tuhan. Terima kasih untuk semua petugas liturgi hari ini yang melayani dengan baik, juga tim dekor, juga panitia yang menyiapkan taman doa kita dari awal sampai pada penutupan hari ini. Pak Handoko dan teman-teman, terima kasih atas pelayanannya. Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih juga untuk para donatur yang telah memberikan sebagian dari miliknya untuk keperluan gereja, tetapi juga untuk pelayanan, terutama perhatian kepada para calon imam. Kalau tidak kita yang memperhatikan, siapa lagi? Gereja ya kita. Maka terima kasih untuk semuanya. Nanti pasti semua yang sudah kita dapatkan, kita persembahkan untuk mereka. Sekali lagi, terima kasih. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara-saudari sekalian dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah dalam damai sambil memuliakan Tuhan dengan hidupmu. Syukur kepada Allah.